Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Darmawan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas public speaking yang bertemakan tentang gender dan kekerasan di media. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar ya. Pada gambar ini menunjukkan simbol pada umumnya gender, lelaki dan perempuan, sebagaimana mestinya. Ini adalah yang sebelah kiri perempuan dan di sebelah kanan lelaki. Ini adalah gambar pada umumnya yang kita semua sudah mengetahuinya ya. Dan untuk selanjutnya, definisi gender. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, laki-laki, perempuan, atau intersex. Hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, struktur sosial seperti peran gender atau identitas gender. Ya, jadi maksudnya untuk penjabaran maskulin itu sendiri dimaksudkan dalam bentuk paras wajah, warna kulit, dan sebagainya. Dan untuk femininitas sendiri lebih pada kesikap femininitas feminim atau yang dipunyai oleh perempuan. Femininitas sendiri lebih pada kesikap, tutur kata, kelembutan dalam berinteraksi terhadap yang lainnya. Bisa dibilang kalau maskulinitas itu karakteristik lelaki dan femininitas itu karakteristik perempuan. Oke. Selanjutnya, peran gender. Peran gender adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Jadi untuk lebih didefinisikan terkait hak dan kewajiban untuk laki-laki adalah seorang ayah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan sebaliknya untuk haknya adalah untuk mengambil keputusan di dalam rumah tangga, karena dia adalah kepala atau pemimpin rumah tangga. Kewajiban seorang ibu adalah mengasuh, membimbing, dan mendidik anak. Oke. Selanjutnya, ini adalah lambang sosial media nih yang sering dipakai oleh remaja, anak-anak, dewasa, lansia juga. Mungkin lansia biasa memakai SMS kali ya. Dan pada saat ini sosial media tidak asing lagi dari semua kalangan, golongan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri media sosial. 1. Konten yang disampaikan kepada banyak orang. 2. Isi pesan muncul tanpa penghambat. 3. Pengguna medsos adalah kreator dan aktor. Jadi maksudnya adalah untuk informasi yang didapat disalurkan dapat diterima oleh semua kalangan.
diterima oleh semua kalangan, mungkin baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua ya, untuk konten yang disampaikan kepada banyak orang. Itu yang nomor satu itu. Dan nomor duanya itu isi pesan muncul tanpa penghambat. Ya, jadi pesan itu sangat cepat tanpa adanya hambatan. Ya, contohnya kayak ada kebakaran atau gempa bumi di luar negeri. Jadi kita nggak harus menunggu pesan itu muncul. Pesan itu akan muncul hitungan menit mungkin ya. Dari media sosial, pesan itu, berita itu akan muncul ke kita tanpa harus menunggu gitu. Untuk nomor 3-nya, pengguna medsos adalah kreator dan aktor. Itu berarti mungkin media sengaja dibuat untuk mendapatkan konten yang dapat menarik minat si penggunanya ya. Atau bisa juga pengguna medsos itu adalah kreator. Mungkin si kreator itu si pembuat medsos, aktor mungkin bisa dibilang si pengguna medsos. Oke, gitu aja lah. Dan untuk selanjutnya, keterbukaan informasi. Berita tidak lagi hanya berasal dari media mainstream. Berita tidak hanya bersifat sara. Anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun pencari atau penyebar berita. Berita tidak lagi hanya berasal dari media mainstream. Berita itu dari media apa aja ya, nggak cuma berasal dari satu media, dari semua media pun dia terbuka untuk siapa aja gitu. Kalau untuk media mau untuk anak-anak, remaja, dewasa. Berita tidak hanya bersifat sara. Ya, jadi berita itu selalu bercabang mungkin ya, nggak searah aja gitu. Sifatnya dia bebas, bersifat apa aja sesuka dia memberitakannya, maupun yang negatif, yang positif. Anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun pencari atau penyebar berita. Ya, jadi untuk menjadi narasumber tidak hanya dari kalangan tertentu saja. Masyarakat siapapun itu bisa menjadi narasumber. Gitu. Dia bisa menjadi pencari atau penyebar berita juga. Dari kalangan manapun, masyarakat bisa menjadi narasumber. Selanjutnya, kekerasan media sosial. Kekerasan di media massa adalah bentuk publikasi cetak dan tayangan fisik maupun verbal oleh media, di mana tayangan menampilkan tulisan, aksi, dan ucapan yang berbau kekerasan berupa kata-kata kasar, sampai dengan siaran dan rekonstruksi kekerasan yang dapat ditonton di televisi, didengarkan melalui radio, ataupun dibaca melalui media cetak. Kekerasan ini ditayangkan dengan tujuan menonjolkan kengerian dan keseragaman, yaitu agar media massa dapat membangkitkan emosi pemirsa dan pembaca. Emosi ini menjadi daya tarik luar biasa untuk membaca atau menonton kembali acara yang sama saat disiarkan. Selanjutnya, kekerasan media sosial terhadap perempuan. Para siswi di sekolah pun tak luput dari pengaruh standar kecantikan ini. Beberapa di antara mereka mulai saling membandingkan dan mengatakan, "Aku terlalu gemuk, aku tidak mulus." Berdasarkan hasil survei online yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2017, sebanyak 26,67% mengaku berolahraga lebih keras.
6,67% mencukur atau mencabut rambut, dan 20% dari mereka mengurangi makan untuk mendapatkan tubuh ideal yang diharapkan atau distandarkan di media sosial. Media sosial mendistorsi makna kecantikan dan terus membuat perempuan berilusi mengenai tubuh idealnya. Akibatnya semakin banyak perempuan muda selalu merasa tidak puas dengan tubuh mereka sendiri. Ya, saya rasa itu saja ya. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.